أحمدك اللهم حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah juga kita masih ada waktu kesempatan untuk kita berniat i'tikaf sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nantinya insya-Allah akan kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Alhamdulillah jamaah yang mulia, sambil kita menantikan fardu isya, kita dengarkan nasihat-nasihat dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tentu pertama bagi yang menyampaikan, selanjutnya bagi yang mendengarkan, bahkan bisa diteruskan bagi yang belum mendengarkan. Para jamaah yang mulia, kita lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi untuk terhubung kembali, kita coba ulangi secara cepat. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahawa sebagai seorang yang beriman, kita mesti meyakini bahawa tidak ada mana-mana bencana yang terjadi kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Covid yang sudah lama sekali ini berlangsung dan sudah menjadi pandemi, bukan lagi wabah. Ini tentu adalah bencana besar. Barangkali nanti ketika ini berakhir akan muncul banyak penelitian-penelitian, research. Di antara barangkali yang akan keluar, ini menjadi musibah atau bencana terbesar sepanjang sejarah dari segi dampak korban jiwa dan juga dampak-dampak yang lain. Bencana dalam bentuk wabah atau virus yang menular ini, sebagai orang yang beriman mesti kita yakini dia tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan ini disebutkan Allah dalam surah At-Taghabun di ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada mana-mana musibah, mana-mana bencana boleh terjadi kecuali itu dengan izin daripada Allah. Khusus terkait dengan
virus yang menular. Ketika orang Arab jahiliyah dulu meyakini bahwa kalau penyakit itu menular, dia menular sendirinya, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Maka Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari memperbaiki pemahaman itu dengan mengatakan la adwa. Artinya tidak menular. Tapi yang dimaksud adalah tidaklah sebuah penyakit itu ketika menular sendirinya. Mesti terkait dengan kehendak daripada Tuhan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sampai mengatakan di akhir, faman a'dal awal. Kalau sekiranya dia menular sendiri tidak ada hubungan dengan Tuhan, orang yang pertama kena, siapa yang kena akan dia? Dari mana dia menular? Maka mesti ada kaitan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setiap bencana-bencana yang terjadi, sebagai orang yang beriman, mesti kita kaitkan juga dengan dosa-dosa manusia ini kepada Allah. Bukan tidak ada hubungannya. Mesti kita hubungkan bahwa bencana COVID ini ada hubungannya dengan dosa-dosa manusia dan maksiat manusia kepada Allah. Di dalam surah Asy-Syura di ayat 30 Allah menjelaskan ini. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian daripada musibah, fabima kasabat aydikum, itu karena ulah dari perbuatan tangan kalian. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan tangan di sini adalah ma'asikum wa dzunubukum, maksiat-maksiat kalian, dosa-dosa kalian kepada Allah. Kenapa digunakan ungkapan tangan? Karena biasanya maksiat ini dilakukan dengan tangan, sehingga digunakan di sini ya tangan, tetapi tidak mesti yang dilakukan dengan tangan. Wa ya'fu an katsir, malahan Allah banyak sekali memaafkan dosa-dosa manusia, maksiat-maksiat manusia ini kepada Allah. Sehingga kalau dikirim bencana belum imbang dengan jumlah maksiat yang dibuat manusia. Kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu, sederhana sekali misalnya kita mengukurnya. Sekarang penduduk dunia ada sekitar 7 miliar diperkirakan. Maka yang muslim diperkirakan sekitar 2 miliar. Nah, 5 miliar manusia di atas bumi ini itu kufur secara i'tikad kepada Allah. Nah, kalau corona ini yang sudah meninggal karena corona ini 1 juta orang, ini masih berapa persen bila 1 juta kemudian ya dari 5 miliar diambil 1 juta, itu berapa persennya? Maka kalau umat-umat terdahulu seperti kita sudah cerita, dari zamannya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, semua yang kufur itu Allah binasakan, tidak disisa satu pun. Hanya yang selamat yang beriman. Maka umat Nabi Muhammad ini ya tidak dibinasakan semua. Banyak Allah maafkan dosa-dosa manusia dan maksiat manusia ini kepada Allah. Yang berikutnya adalah sebagai orang yang beriman, kita mesti harus pahami apa tujuan Allah ketika manusia ini maksiatnya kepada Allah, dosa-dosa begitu banyak kepada Allah, lalu Allah kirim bencana. Dan ini sejak zaman Nabi Nuh awal sekali bencana dulu. Apa tujuan Allah mengirim itu?
Agar supaya kita faham kemudian kita lakukan apa mau Allah dari mengirim bencana ini kepada kita. Di dalam surat Al-An'am di ayat 42 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tentu kemudian diteruskan ke kita tentang Allah telah mengirim kepada umat-umat terdahulu para rasul untuk tadi memperbaiki kaumnya, tapi mereka kemudian menolak dakwah para rasul dan tetap membangkang kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik." Sungguh hai Muhammad telah kami utus kepada kaum-kaum sebelummu itu para rasul. Tapi mereka kemudian Quran tidak menyebutkan, karena Quran sifatnya dia adalah ringkas. Lalu kemudian rasul ini ditolak oleh kaum-kaumnya, dakwah ajakan kepada kebenaran, kebaikan ditolak, dan mereka tetap kufur dan membangkang kepada Allah. Maka Allah mengatakan apa? Fa akhadnahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Maka kami kirim mereka itu bencana-bencana dalam macam-macam bentuk. Apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam surah Ar-Rum juga yang ini kepada kita langsung, umat Muhammad, Allah juga menyebutkan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan dalam arti ini bencana-bencana terjadi di darat, di laut. Ini karena ulah perbuatan manusia. Artinya karena dosa manusia. Karena maksiat manusia ini kepada Allah. Lalu Allah hantarlah bencana-bencana. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Agar mereka merasa sengsara, merasa kayak mana akibatnya atas sebahagian daripada dosa dan ulah perbuatan mereka. Tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka seyogyanya jamaah rahimakumullah, corona ini ya sesuatu yang amat kecil, tidak bisa diindra dengan mata. Tidak bisa diindra dengan mata. Dia harus melalui laboratorium untuk kemudian orang ditentukan ada virus atau tidak ada virus. Tidak bisa dilihat dengan mata. Amat kecil. Tetapi benda yang amat kecil ini telah memporak-porandakan dunia. Dan para ahli sampai hari ini yang kita tahu, walaupun memang sudah banyak sekali pihak-pihak berusaha membuat vaksinasi, belum ada yang direkomendasikan oleh WHO untuk kemudian dianggap itu paling efektif untuk kemudian melawan virus ini. Padahal ini nyaris hampir sedikit lagi setahun. Nah, ini seharusnya kan manusia ini menyadari betul bahwa manusia ini gak ada apa-apanya kalau dihadapkan kepada kekuasaan Allah. Baru Allah datangkan virus saja sudah porak-poranda dunia ini dengan benda yang amat kecil, tidak bisa diindra. Bagaimana Allah kemudian kalau datang dengan yang lebih dahsyat dari ini? Maka seharusnya tentu kita tidak bicara orang yang
non-muslim memang tidak meyakini ini ada kaitan dengan Tuhan. Kita bicara kita. Maka dengan corona ini harusnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat itu taubat. Kembali kepada jalan Allah. Nah, yang amat kita sayangkan jamaah rahimakumullah kalau saya sebut bahwa ini tidak jadi pelajaran, tidak jadi teguran bagi, mungkin kita bisa sebut sebahagian besar daripada umat Islam. Bahkan yang luar biasa lagi bahwa kalau kita lihat fenomenanya, yang jumlah tidak sedikit dari umat Islam ini yang ikut wataknya Bani Israel, yang dicerita Allah di awal-awal surah Al-Baqarah ketika Nabi Musa atas perintah Allah menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Dalam surah Al-Baqarah dari ayat 67, Allah ceritakan. Nah, kalau kita melihat sekarang fenomenanya, ya banyak umat Islam yang ikut watak ini. Bagaimana Allah menceritakan dan supaya apa Allah cerita? Semua kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah ibrah. Di kajian ulumul Quran ada satu bab, ya bahkan sudah banyak juga kitab dan saya punya juga kitabnya, yang khusus menulis tentang qasasul Quran. Artinya kisah-kisah di dalam Al-Quran. Di kajian ulumul Quran juga termasuk salah satu pembahasan di dalam ulumul Quran adalah tentang qasasul Quran. Apa guna Allah menceritakan berbagai cerita di dalam Al-Quran tentang Qarun, tentang Fir'aun, tentang umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, dan yang lain-lain. Ini semuanya adalah untuk jadi pelajaran. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik jangan seperti itu. Jadi bukan sekedar untuk jadi cerita yang dibaca. Karena Quran ini adalah hudan, dia pedoman. Maka cerita-cerita itu semuanya mengandung pedoman. Maka para jamaah yang mulia, bagaimana Allah menceritakan Bani Israel? Allah sebutkan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhizuna huzwa. Kaumnya kemudian mengatakan kepada Musa, hai Musa, kamu memperolok-olok kami ya? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh, memperolok-olok kalian. Ini ayat kalau hanya membaca terjemah tidak paham kita maksudnya. Mesti kita baca tafsir. Maka dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa kenapa Allah memerintahkan Bani Israel melalui Musa untuk menyembelih seekor sapi betina. Ceritanya, di kalangan Bani Israel waktu itu ada satu orang kaya. Dia tidak punya anak.
Nah, sehingga kalau dia meninggal dunia, tidak ada anaknya yang mewarisi harta dia, dan akan jatuh kepada keponakan dia. Maka keponakan ini tidak sabar menunggu pamannya ini yang kaya mati. Maka satu malam dia bunuhlah pamannya ini biar cepat dia dapat warisan. Setelah dia bunuh, dia taruh jenazahnya di depan pintu seseorang. Maka keesokannya ditemukanlah jenazah orang kaya ini di depan pintu rumah seseorang. Dituduhlah orang ini yang membunuhnya. Maka orang yang dituduh ini tentu dia menolak. Oh, enggak tahu apa-apa dia. Sudah dituduh dia yang bunuh. Maka terjadilah kemudian tuduh-menuduh siapa yang bunuh. Maka di antara mereka ada satu orang intelek yang kemudian mengatakan, untuk apa kita ribut-ribut, tuduh-menuduh yang enggak jelas ujung pangkalnya? Kan di tengah-tengah kita ini ada utusan Tuhan, si Musa. Kalau memang dia betul utusan Tuhan, kita tanya sama dia supaya dia tanya sama Tuhan dia. Maka dipanggillah Musa, lalu kemudian diminta supaya Musa tanya sama Tuhannya, siapa yang bunuh ini orang? Maka Musa bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah perintahkan melalui Musa agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Setelah Musa perintahkan kepada mereka, mereka mengatakan, qalu atattakhizuna hudwa. Musa, kamu perolok-olok kami ya? Maksudnya bagaimana? Kami tanya yang bunuh orang ini siapa? Untuk kamu tanya ke Tuhanmu. Nah, sekarang kamu bilang Tuhan kamu suruh kami sembelih seekor sapi betina. Hubungannya apa? Kamu perolok-olok kami ya? Ini tolong jawab. Kenapa suruh sembelihnya sapi? Hubungannya apa? Maka Musa kemudian mengatakan, saya tidaklah termasuk orang bodoh memperolok-olok kalian, tidak. Ini sungguh-sungguh. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang bodoh memperolok-olok kalian. Tidak. Ini sungguh adalah perintah Allah. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, kita tidak sebut ini secara panjang, ya. Kemudian mereka tanya kepada Musa tentang sapi betina tadi yang umurnya kayak mana. Kemudian setelah dijawab itu yang warnanya kayak mana. Setelah itu yang boleh dipakai untuk kerja, boleh ada cacatnya. Pokoknya tanya, malah mempersulit mereka. Akhirnya mereka sembelihlah sapi tadi yang hampir tidak mereka sembelih juga. Wa ma kadu yaf'alun. Nah, setelah mereka sembelih, disebutkan dalam tafsir, kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan, faqul nadribuhu biba'dhiha. Faqul nadribuhu biba'dhiha. Maka telah kami perintahkan, kami katakan, idribuhu, pukul orang mati tadi, orang kaya yang sudah mati tadi, pukul. Kami perintahkan melalui Musa kepada Bani Israel, pukul orang mati tadi. Biba'dhiha, dengan sebahagian daripada sapi yang sudah disembelih mati. Ambil bahagiannya. Sapi sudah disembelih mati. Ambil bahagiannya. Katakanlah ambil pahanya sebelah. Kelebih mati lagi. Benda mati dipukul orang mati. Faqul nadribuhu biba'dhiha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Maka ketika dipukul orang mati ini dengan benda mati hidup, dan itu mereka tonton, mereka nonton. Tadi kalau mereka kumpul ramai-ramai dakwah-dakwi, dipanggil Musa ke situ,
Nah, kemudian Musa sudah menyebutkan Allah perintah begini, begini, gini. Maka ketika mereka sembelih tadi, mereka semua nonton. Ini sudah mati lembu. Diambil bahagian mati, dipukul orang mati tadi. Orang mati ini hidup. Ini mereka lihat dengan mata mereka. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati dengan benda mati. Wa yurikum ayatihi. Dan menampakkan di mata kalian akan tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum ta'qilun. Biar kalian ini pikir dengan otak kalian. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika dipukul orang mati ini hidup. Orang mati ini. Dan dia tunjuk siapa yang bunuh dia. Lalu ini mati lagi orang. Nah, jamaah yang mulia, bagaimana mereka dengan mata kepala melihat orang mati atas perintah Allah di depan mereka dilakukan, dipukul dengan benda mati hidup. Ini kan jelas kekuasaan Allah dilihat dengan mata. Tapi apa yang terjadi setelah itu, tetap saja mereka membangkang kepada Allah. Tetap membangkang kepada Allah. Tidak ada kemudian taat dan patuh kepada Allah dengan melihat kekuasaan Allah real di depan mata. Maka Allah mengatakan setelah itu, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Setelah kejadian itu, hati-hati kalian keras. Kal hijarati, seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa lebih keras daripada batu? Kata Allah, wa inna minal hijarati, karena di antara batu itu ada yang mengalir di celah-celahnya itu adalah air. Ada yang kemudian dari dialah kemudian terbentuk sungai-sungai. Bahkan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu yang keras itu saja ada yang jatuh dari ketinggian dia. Itu karena takut kepada Allah. Masa manusia ini yang ada otak, yang ada mata, dan sudah melihat di depan matanya kekuasaan Allah, tetap saja membangkang kepada Allah. Maka lebih keras otak manusia ini daripada batu. Nah, ini Bani Israel diceritakan Allah. Untuk apa? Agar supaya kita-kita ini jangan kayak begitu. Nah, maka jamaah yang mulia, saya sebut, kalau kita baca di media misalnya, ketika pemerintah ini di Jawa misalnya, DKI Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Surabaya, memperlakukan apa yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Maka di antara yang kena dampaknya adalah apa? Hiburan-hiburan malam harus tutup. Ini tutup bukan karena maksiat, karena jangan terjadi tempat penyebaran corona. Maka pantai-pantai pijat tutup, kafe-kafe tutup, diskotik-diskotik harus tutup. Bukan karena maksiat harus tutup, karena jangan menyebar corona. Tapi apa yang terjadi? Gubernur DKI diancam oleh para pekerja hiburan malam.
Apa yang diancam? Mereka menuntut agar diberi lagi izin untuk praktek hiburan malam. Karena apa? Karena tempat mereka cari nafkah itu sudah ditutup. Dan mereka mengancam kalau tidak dibuka juga akan melakukan demo dan mengerahkan 1.000 orang. Nah, siapa dalam 1.000 ini? Nah, saya yakin jamaah yang mulia itu tidak kurang 800-nya muslimin muslimat. Menuntut hak untuk menantang Allah dengan maksiatnya di tengah pandemi seperti ini. Ini kan luar biasa. Ada juga ini artinya personal. Kita baca di media dan ini artinya media resmi dan kasusnya juga dari disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa di Polrestabes Surabaya misalnya itu ada ditangkap seorang suami itu menjual istrinya secara online untuk apa? Ya, untuk berzina dengan orang lain. Ya, ini ditangkapnya karena apa? Ya, karena tadi undang-undang IT-nya. Dia jadi maklarnya di kita ini kalau zinanya kan nggak bisa diproses karena tidak ada. Kecuali kita di Aceh ini karena ada kanun jinayat. Tapi di luar kalau zina yang bisa diproses pemerkosaan. Kalau zina nggak bisa diproses. Karena tidak ada undang-undangnya. Ini yang diproses adalah apa? Tadi dia menjadi mucikari. Cari keuntungan dengan ini. Nah, ketika ditanya oleh pihak kepolisian kenapa dia melakukan itu? Karena alasannya pandemi. Alasannya selama corona ini cari nafkah sulit. Orang mana ini? Orang Madura. Muslim atau kafir? Jelas dua-duanya muslim dan muslimah. Yang kita tidak tahu. Yang membeli jasa ini saya yakin juga muslim juga. Kita tidak tahu, ya, tapi ini semacam prediksi saya. Ketika corona ini berakhir nanti, kita nggak bicara non-muslim, nggak bicara Donald Trump. Karena dia tidak meyakini dia ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga dia dengan angkuh mengomentari A, B, dan C. Ya. Kita bicara ini kita, umat Islam. Saya memperkirakan bahwa setelah nanti corona berakhir ini, tidak ada ini kemudian bisa memberi dampak besar bagi perubahan perilaku umat Islam ini menjadi orang-orang yang saleh. Mungkin bisa jadi kata orang Aceh, ya, tuhado ngadun. Tingkat nanti kemaksiatan manusia ini kepada Allah ketika ini berakhir. Maka ya amat-amat kita sayangkan jamaah rahimakumullah. Ya. Maka saya sebut tadi sebagai muslim, ya pertama mesti kita tadi yakini tidak ada bencana yang boleh terjadi kecuali atas izin Allah, atas kehendak Allah. Yang kedua, mesti kita kaitkan bencana dengan dosa-dosa kita manusia ini kepada Allah. Bahkan khusus umat Nabi Muhammad banyak dimaafkan. Beda dengan umat-umat terdahulu dimusnahkan semua, satu biji pun nggak disisa. Tapi umat Nabi Muhammad ini banyak yang dimaafkan oleh Allah. Nah, kemudian apa yang mesti kita pahami? Untuk apa Allah kirim bencana-bencana ini? Ya agar dengan kita melihat bahwa kita ini nggak ada berdaya apa-apa ketika dihadapkan kepada kekuasaan Allah. Maka dengan begitu kan kita kemudian koreksi, saya selama ini membangkang kepada Allah. Maka kita taubat kemudian
kembali ke jalan yang benar. Tapi lagi-lagi kita sebutkan tadi, ya, ini sudah di depan mata bagaimana dahsyatnya ini, hanya benda halus tidak bisa diindra, sudah jadi dunia ini porak-poranda, perusahaan-perusahaan besar, ya, kemudian harus mem-PHK orang, kerugian triliunan, kegiatan-kegiatan agenda-agenda besar kemudian menjadi terhenti, ya. Nah, para ahli sudah begitu lama sampai hari ini belum ada yang bisa kemudian menemukan jalan keluarnya seperti apa. Bagaimana ini kemudian tidak dijadikan pelajaran? Maka kita amat sayangkan tadi masih banyak orang-orang yang kemudian mengikuti jejak dari watak Bani Israel tadi. Ya, mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan taubat kita, dengan doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri penyebaran virus ini. Kalau saya selalu berdoa mudah-mudahan virus ini, tapi Allah tentu yang bijaksana, yang maha bijaksana. Nah, Allah berbuat menurut kehendak daripada Allah dan selalu ada hikmahnya. Tapi kalau saya berdoa mudah-mudahan corona ini berakhir sendirinya, bukan karena vaksinasi. Karena kalau karena vaksinasi ini tambah angkuh manusia ini. Akulah yang lawan corona, aku bisa menemukan obatnya. Sehingga mungkin mendapatkan penghargaan dari WHO, mendapatkan penghargaan dari ini. Nah, seolah-olah dia hebat. Tapi kalau corona ini berakhir dengan sendirinya dia, ini mesti non-muslim pun bisa kita dakwahkan bahwa ini ada yang mendatangkan dan ada yang mengakhirinya. Bukan karena kehebatan manusia. Maka kalau kita lihat barangkali di kita ini, ya, dan mungkin juga secara dunia, sekarang kan belum ada yang memang dilakukan vaksinasi manapun di dunia, baru semua sedang dalam uji coba dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di kita juga, ya, ketika kemarin artinya, ya, banyak sekali orang yang terpapar dan kemudian hasil labnya positif, tapi sepertinya sekarang ini banyak orang juga yang nggak pakai masker dan kerumunan lagi, tapi tidak lagi kemudian memberi dampak. Itu artinya sekarang sudah hilang sendirinya sepertinya secara pelan-pelan, ya, bukan karena ada vaksinasi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan secara dunia bukan karena vaksinasi, tetapi karena ini hilang sendirinya, berarti ada yang mendatangkan dan ada yang menghilangkan. Tentu kalau kita tadi, ya, wajib meyakini sebagai orang yang beriman bahwa tidak ada mana-mana virus yang boleh menular kecuali itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi iktibar bagi saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.